Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita dengan cara memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada bulan suci Ramadan ini semua ibadah, amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah. Dan pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama bertadabbur alam, mengagumi alam ini, alam ciptaan Allah. Ini adalah bukti dari kebesaran Allah. Salah satunya adalah dengan alam kita ini, kita ada di tanaman padi kita ini adalah bukti dari kebesaran Allah, dan kita bisa menganalogikan atau mempelajarinya, mentafakurinya, bahwa itu adalah kebesaran Allah. Dan ini bisa kita analogikan dengan bulan suci Ramadan ini. Tanaman padi ini, bagaimana para petani menanam padi, dari awal menyiapkan lahan, menyiapkan benih dan lain sebagainya, sampai dengan panen 4 bulan lamanya, sekitar 4 bulan lamanya. Dan dari situ kita bisa melihat, mempelajari bahwa para petani menyediakan tanaman, bibit tanaman padi tersebut hanya 10 kilo. Dan mereka bersabar, berpuasa, tidak langsung panen, bersabar untuk menunggu panennya sampai 4 bulan, sekitar 4 bulan lamanya. Dan mereka yakin dari 10 kilogram itu akan menghasilkan 10 ton. Dan itu dilipat gandakan, artinya dari 10 kilogram menjadi 10 ton itu 1000 kali lipat. Di bulan suci Ramadan ini, sama halnya dengan bulan suci Ramadan ini, amal-amal ibadah kita dilipat gandakan. Karena di bulan suci Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman dan keikhlasan, dengan sukarela, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuninya dosa-dosa ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lewat. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini juga bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Dan di bulan suci Ramadan ini ada banyak sekali amalan-amalan ibadah yang patut kita laksanakan, sehingga kita akan memanennya berkali-kali lipat. Ada di mana di bulan suci Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar tersebut, semua ibadah-ibadah kita sama dengan 1000 kali lipat bulan, atau lebih baik dari 1000 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul min alfi syahr. Oleh karena itu, ini sama analogikannya di kita, di setiap tanaman padi kita, di para petani, dengan seksama secara syariat kita merawatnya, menanamnya, kemudian menjaganya, memupuknya, itu akan punya keyakinan, akan punya iman bahwa nanti akan menghasilkan 1000 kali lipat. Sama halnya seperti kita di bulan suci Ramadan ini, ketika kita beribadah, selalu beribadah, mendirikan sholat sunnah maupun wajib, terus juga kita bangun di malam hari, bertahajud, sholat hajat dan lain sebagainya, memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menemukan malam Lailatul Qadar,
maka Allah akan melipat gandanya 1000 kali lipat dari amal kita di malam Lailatul Qadar tersebut. Sekarang kita balik kepada bagaimana korelasi antara tanaman padi, para petani menanam tanaman padi dengan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Yang pertama yang dilakukan oleh para petani adalah secara syariatnya mereka menyiapkan lahan dan menyiapkan benih yang 10 kg itu untuk 1 hektar. Mereka menyiapkan benih yang benih bersertifikat benih unggul. Sama halnya seperti kita beribadah, kita juga menyiapkan ibadah-ibadah kita, menyiapkan hati kita dengan ikhlas, dengan mengharapkan hanya ridho Allah. Itu adalah cara-cara kita untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita. Kemudian setelah menyiapkan benih, para petani menyemainya. Setelah menyemainya, menanamnya. Menanam itu dengan metode, segala macam metode. Di antaranya ada dari program kita ini adalah ada metode IPA. IPA ini adalah irigasi padi hemat air. Ini bisa kita analogikan, bisa kita pelajari bahwa irigasi padi hemat air ini sama seperti ibadah kita. Kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita tidak memikirkan orang lain. IPA ini sama kita memikirkan kepada orang lain. Dengan cara bertanam padi, IPA dengan air, penggunaan air. Tanaman padi ini tanaman yang membutuhkan banyak air. Tapi tidak perlu menggenang, tidak perlu selalu menggenang, hanya macak-macak. Sehingga apa secara fisiologinya? Secara fisiologinya adalah ini kita bisa berbagi dengan orang lain. Dengan menghemat air, kita bisa menyediakan air untuk tanaman padi para petani yang lain, di daerah yang lain yang mungkin kekurangan air untuk bertanamnya. Ini adalah prinsip-prinsip amal sodako. Ini adalah prinsip amal kita tidak serakah. Kita bisa kita memikirkan orang lain untuk berbagi, untuk bersodako, untuk bisa bersama-sama sejahtera. Ini adalah prinsip-prinsip IPA, ini prinsip yang sangat bagus, prinsip bersodakoh, prinsip berbagi, agar kita tidak serakah terus menumpuk air, sehingga biar orang lain kekurangan air, kita yang banyak air. Dan itu adalah prinsip-prinsip yang salah. Oleh karena itu prinsip IPA ini sangat relevan sekali. Di samping dapat meningkatkan hasil tanaman padi sehingga tanaman padi sangat sehat karena tidak banyak tergenang, juga kita bisa berbagi kepada orang lain, kepada para petani yang lain untuk membutuhkan tanaman padi tersebut. Yang kemudian setelah cara kita bertanam padi, kemudian kita memupuknya. Memupuk tanaman ini banyak sekali macamnya. Ada pupuk makro primer. Pupuk makro primer ini adalah pupuk yang memang sangat dibutuhkan oleh tanaman dan memang itu pokok wajib. Kalau kita analogikan kepada di bulan suci Ramadan ini adalah ibadah-ibadah wajib kita. Ibadah wajib kita berpuasa. Yang kemudian sholat 5 waktu. Terus yang kedua adalah pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman padi ini adalah pupuk unsur hara makro sekunder. Unsur hara makro sekunder ini seperti contohnya boron atau sulfur, kemudian ada zinc dan magnesium. Ini kebutuhannya lebih banyak lagi, hanya tidak sebanyak pupuk unsur hara makro. Artinya ini kalau kita analogikan kepada ibadah bulan puasa adalah ibadah-ibadah yang sunahnya yang hanya banyak dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah sholat sunnah, taraweh, dan witir. Ini adalah unsur hara makro sekunder. Artinya kita ini selain di bulan suci Ramadan ini, hanya di bulan suci Ramadan ini yang ada taraweh, selainnya tidak ada. Dan itu adalah keutamaan atau afdol daripada bulan suci Ramadan ini. Ini adalah pupuk yang artinya unsur hara, kalau kita analogikan unsur hara makro sekunder itu adalah butuh adanya magnesium untuk meningkatkan hasil tanaman tersebut, membawa unsur hara makro tersebut yang disalurkan ke seluruh metabolisme tubuh tanaman tersebut. Ini adalah unsur hara makro sekunder. Dan kemudian ada unsur hara primer. Artinya unsur hara primer ini adalah unsur hara yang
unsur haram mikro, yang selanjutnya itu unsur haram mikro. Unsur haram mikro ini unsur hara yang dibutuhkannya hanya sangat sedikit. Kalau kita analogikan di ibadah di bulan suci Ramadan ini adalah sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah. Kita perbanyak zikir, kita perbanyak tafakur, kita perbanyak sholat sunnah yang lain, kita perbanyak mengaji, tadarus. Itu adalah amalan-amalan sunnah kita di bulan suci Ramadan atau unsur haram mikro di tanaman padi. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemupukan, yang selanjutnya yang petani lakukan untuk mendapatkan hasil dari 10 ton itu, dari 10 kg itu menjadi 10 ton di kemudian hari, di 4 bulan kemudian, itu adalah dengan merawatnya dengan cara menjaga dari serangan-serangan hama dan penyakit. Nah, di sini kalau kita analogikan dengan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, menanggulangi hama penyakit itu adalah pengendalian diri, menjaga dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Kita menjauhkan dari hawa nafsu, menjauhkan dari amarah. Itu adalah amalan-amalan menjaga agar amal kita ini di bulan suci Ramadan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan kita mendapatkan panen berikutnya menjadi berkali-kali lipat, seperti para petani yang menanam tanaman padi 10 kg menjadi, dan mereka yakin, mereka ikhlas, mereka yakin dengan penuh keyakinan bahwa nanti akan 4 bulan kemudian mereka panen mendapatkan 10 ton dari 10 kg yang mereka tanam. Oleh karena itu, mari kita tanamkan keyakinan kita bahwa ibadah di bulan suci Ramadan ini adalah kita berpuasa dalam rangka menanam tanaman padi, dan kita akan memanennya kemudian berkali-kali lipat. Dan itu janji Allah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan Islam dan ketakwaan kita, meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu penyampaian ataupun kata-katanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.